Oke, halo rekan-rekan traders. Jadi salah satu penyebab betapa lemesnya market tahun ini ya, Anda bisa lihat dari chart IHSG di mana sideway-nya itu benar-benar lebar, tapi lama ini terhitung lumayan lama ya, karena sudah 6 bulan kita kita belum keluar dari range ini. Range ini sudah terbentuk selama kurang lebih 6 bulan. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa marketnya hanya di situ-situ saja adalah begitu banyaknya saham yang IPO pada tahun ini ya, sampai dengan bulan Juli ini, ya akhir Juli, jadi sekitar ya 7 bulan di tahun 2023 itu sudah ada 59 emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Nah, bagaimana eh, kinerja mereka setelah listing? Nah, saya udah buat watch list-nya jadi supaya kita bisa melihat chartnya satu persatu dengan cepat ya. Di sini ada pertama AMMN ya. AMMN ini ya, sambil saya bahas juga saya akan memberikan sedikit tips bagaimana Anda kalau nggak kebagian saham ketika IPO, book building apa segala macam offering, Anda nggak kebagian apakah masih bisa mendapatkan profit dari pergerakan saham IPO ini? Bisa ya. Jadi ada satu cara yang biasa dilakukan oleh trader-trader di US yang saya lihat juga bisa berfungsi bekerja dengan baik untuk di market Indo, yaitu IPO Hunter ya. Jadi maksudnya begini, contoh pada saham AMMN terlambat nih, nggak kebagian di book building apa segala macam, maka apa yang Anda lakukan pada saat dia sudah listing? Biarkan saja. Ya, dibiarkan saja sampai dia bisa membentuk base ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini jelas setelah listing sideway. Nah, Anda sudah bisa lihat all time high-nya di mana. Seperti itu. Ketika break, Anda bisa masuk ya. Contohnya di AMMN ini all time high-nya berarti terbentuk di 1820. Berarti Anda bisa masuk di 1825, 1830 gitu ya. Stop loss terserah sesuai dengan uh, estimasi risk Anda masing-masing. Ya, seperti itu. AMMN termasuk kategori saham yang listing dengan memberikan hasil yang oke lah ya. Jadi yang ambil di book building apa segala macam offering itu pada cuan. Termasuk juga yang ambil di market juga cuan. Lalu berikutnya ada lagi Uts Awan. Nah, ini contoh yang menyakitkan ya, Awan. Begitu listing ambruk ya. Terus ada lagi BDKR. Nah, ini BDKR nih. Satu contoh menarik nih. Dia udah terbentuk base ya. Kita bisa lihat ini base ya, sideway. Ini yang satu ini overshoot lah, kita anggap seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada base. Jadi kalau dia bisa break highest-nya adalah 380, nah boleh nih Anda pertimbangkan untuk entry ya dengan oh ini sudah listing saya nggak lihat di belakangnya, sorry sorry. Ah, ini harusnya bisa study case yang menarik ya di sini. Nah, ini kalau masih masih naik berlanjut begini belum ada base ya. Anda bisa lihat kalau masih begini ini bukan base, namanya ini masih ya bukan base. Ya, jadi base itu Anda sabar aja nungguin sampai dia terbentuknya range yang jelas ya seperti ini contoh. Nah, Anda coba sekali di sini mungkin kalau stop loss Anda terlalu mepet Anda gagal, tapi kalau stop loss Anda ibaratnya masih moderate, Anda masih punya saham ini, belum 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 kena stop loss. Ya, tapi kalau Anda stop lossnya moderate, kemudian setelah beberapa hari Anda putuskan ya udahlah ini daripada kena stop loss awal, mending saya naikkan. Ya bisa aja Anda kena trailing stop ya, bisa seperti itu. Tapi kalau Anda betul-betul ya stick to the plan aja deh, saya nggak mau utak-atik misalnya, ya Anda bisa dapat profit seperti itu. Anda bisa lihat breakout, sideway lagi, tapi mungkin kalau stop loss Anda moderate, nggak akan kena. Ibaratnya kalau misalnya Anda menempatkan stop loss Anda di sini, ya nggak kena. Atau Anda menempatkan stop loss Anda kisaran di sini, nggak kena. Ya, itu ya. Jadi break all time high setelah terbentuk base masuk. Ya, seperti itu. Nah, ini
base belum jelas. Ya, base-nya belum jelas atau mungkin Anda sudah menganggap ini base, ya kena stop loss ya. Ya, tidak mungkin semuanya pasti profit, ya nggak mungkin lah ya. Kalau Anda mengharapkan semua entry adalah profit, jangan jangan trading saham, jangan ya. Usaha bikin usaha juga jangan ya, jangan. Kalau Anda tidak mau ada gagal, jangan jangan coba-coba, udah jadi karyawan aja ya. Gitu. Pasti itu kalau jadi karyawan. Nah, ini ada lagi Belly. Waduh, ini kayak gini pusing juga lihat catnya. Ya, banyak, ada 59 emiten, eh ada yang langsung ke gocap seperti ini ya, sadis bener dah BSBK ya kayak gini juga. Aduh, apa ya kalau saya bilang IPO listing-listing belakangan ini kok banyak yang nggak bermutu sama sekali. Ya, asli banyak. Nah, kayak gini, habis listing sentuh gocap terus mantul habis itu mati. Ya, aduh, apa ya benar-benar ngambil duitnya investor doang kalau saya bilang. Ya, seperti ini. Ini sudah terbentuk base, breakout, Anda beli, misalnya Anda pasang stop loss di sini ya, berapa ini? 1670, katakanlah Anda stop loss di 1660 deh misalnya. Ini kena nggak? Oh, nggak kena, 1665 belum kena. Terus Anda biarkan, ya profit lah ya. Sekitar 30%, 40% lah, 40%. Nah, itu. Chip. Chip ini dari tetet-tetet rally. Sideways dikit, rally. Wah, ini nggak bisa ya, agak susah seperti itu, agak susah ya. Jadi ini saya berikan beberapa contoh. Waduh, habis listing ambrol ya kan. Nah, ini salah satu contoh yang menarik juga. Jadi Anda coba nih si saham cuan nih kan. Ini resistnya. Breakout, false, jatuh ya kan. Terus resist resist baru terbentuk di sini. Breakout, ambil. Nah, sampai dengan hari ini sih cuan ya. Anda beli di sini, breakout, ambil. Wah, seperti itu namanya IPO Hunter ya. IPO Hunter. Jadi bukan ngambil di book building atau di offeringnya, enggak. Tapi ketika dia sudah di market. Nah, waduh, ini kebanyakan listing-listing zaman now ya seperti ini. Ya, listing zaman now, astaga. Ya, kayak gini naik mungkin banyak retail yang nggak kebagian barang. Makanya dia begitu listing, tet, 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 naik. Begitu retail udah dimulai dibagi barang, ambrol, mampus, ya kan? Ini turun berapa persen nih dari atas sampai sekarang? Dan iya, 77%. Matang Belanda, matang Belanda. Bener-bener rampok, bener ya. Ya, kayak gini. Aduh, berapa persen turun ya? Jadi itu contoh ya, tadi beberapa contoh, ambrol semua, nggak ada yang benar gitu ya. Ibaratnya kayak gini ya, retail nggak dapat barang, ditarik naik, berapa hari kemudian, banting, kasih barang ke retail, makan tuh barang katanya. Waduh, sadis, sadis, dah, ya, sadis, asli sadis. Anda bisa lihat kebanyakan IPO zaman now ya seperti itu. Nah ini contoh lagi, ya, tetet, pullback, resist terbentuk, breakout, makan. Itu yang disebut IPO Hunter ya. Jadi Anda bisa lakukan itu. Terus mana lagi? Omet. Ini agak susah ya karena dari awal langsung naik, bikin base-nya bentaran doang. Saya kurang tertarik. Minimal 1 bulan lah gitu ya. Agak lebih 1 bulan berarti kurang lebih 20 candle lah. Lebih menarik seperti itu. Tapi kalau kecil-kecil begini agak males sebenarnya. Bisa tapi ya agak males. Ya. Hmm. Nah, ini menarik kalau yang ini. Kenapa saya bilang menarik? Karena ini VCP pattern, ya, pattern dari Mark Minervini ya. Ini ada kans untuk bisa menghasilkan cuan dengan catatan dia bisa break sini. Dengan catatan dia bisa break sini, atau kalau dia Anda nggak dapat barang, tiba-tiba dia breakout. Nah, setelah breakout dia bikin base dulu di sini, ya. Barangnya 1 2 minggu gitu kan, sideway dulu. Nah, begitu dia breakout lagi, Anda bisa coba entry ya karena mendekati all time high-nya. Itu enaknya di IPO ya kita tinggal fokus aja di all time high-nya semua.
Kayak gini ini habis turun, base-nya di mana? Ini belum ini masih bergejolak, belum ada base ya. Males. Bikin ada base, ada range. Yes. Waduh, ini rampok bener dah pipa nih. Ya, dia bikin pipa mengalirkan uang dari retail ke emiten. Pray, astaga. Ini kurang ini cuman berapa hari teret, nggak menarik pula. Bisa tapi ya kalau Anda maksa bisa, tapi chance-nya biasanya lebih kecil ya. Bisa. Nah, Anda lihat break, ambil. Ini seperti itu. Ini pendek, pendek banget. Ya, kebanyakan hancur punya ini listing-listing zaman now. Hits. Nah, Anda bisa lihat nih barusan break. Ya, ini resistnya pergumulannya luar biasa di sini. Tet. Ya, oke. Kalau stop loss terlalu mepet pasti kena. Ya, stop loss itu harus yang benar-benar ibaratnya jangan juga terlalu mepet. Anda kan bukan scalper. Tron, astaga ini tire. Oh, menggelin tire ban, menggelinding ya, menggelinding. Uang Anda digelindingkan ya, habis. Ini menarik kalau dia wine ini menarik sebenarnya kalau dia bisa set naik terus bikin base. Set, ya, bikin base di sini sideway gitu ya. Terus kalau dia breakout, nah Anda bisa masuk seperti itu ya. Jangan di sini langsung diincar terlalu risky kalau menurut saya. Terus ada kawan gocap. Oke, itulah semua tadi chart daripada emiten-emiten yang IPO dalam 6 bulan, 6 sampai 7 bulan terakhir ini, di mana Anda sendiri bisa lihat bahwa mayoritas IPO, kalau Anda bisa dapat barangnya, itu langsung dirampok. Artinya chartnya langsung turun. Tapi kalau Anda nggak dapat barangnya, retail banyak yang nggak dapat barangnya, ataupun kebagian tapi dikit banget. Artinya misalnya Anda pesan 100 juta, cuman cuman dapat 1 juta, 2 juta gitu ya. Itu mungkin dikerek naik harganya. Tapi kalau Anda pesannya 100 juta, terus kebagian 60 juta, hati-hati sudah. Ya, hati-hati itu. Mi- Apa ibaratnya misi sukses. Memindahkan uang dari retail kepada emiten. Anda jadi exit liquidity daripada emiten. Ya, jadi pintar-pintarlah. Ibaratnya kalau saya pribadi sih kalau mau main IPO ya mending saya tunggu di market. Tunggu dia bikin base, break all time high, saya masuk begitu ya. Saya malas ambil di book building atau di offering seperti itu karena kalau tidak sukses, artinya tidak sukses bagi retail tapi sukses bagi emiten, ya begitu listing dibanting kita. Seperti itu. Kecuali kalau ada misi khusus apa segala macam. Itu kan variabelnya terlalu banyak ya. Apakah kita akan cuan atau enggak. Lebih baik saya tungguin aja di market. Seperti itu ya. Ambil contoh kayak gini ya. AMMN. Ini kan IPO-nya lumayan besar ya. Jumlah dana yang dikumpulkan lumayan besar daripada listingnya. Jadi ibaratnya kalau dia bisa break all time high ini perlu duit yang besar juga. Nggak main-main gitu loh duitnya. Bukan IPO cuman 300 miliar, 200 miliar. Enggak, ini triliunan, Pak. Seperti itu. Jadi kalau dia bisa break all time high, logikanya, ini pakai duit nih. Pakai duit, Pak, bukan pakai daun pisang. Seperti itu. Dan kita lebih bisa memanage resiko kita. Kita tahu kita beli berapa. Ya kan? Artinya kalau kita beli 100 juta, ya kemungkinan besar kita bisa dapat juga 100 juta. Kemudian kalau misalnya tidak sesuai, pergerakan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita tinggal cut loss. Dan ibaratnya karena dia liquid ya cut loss kita juga gampang lah. Slip edge-nya nggak terlalu lebar apa segala macam. Kita bisa kapanpun kita mau cut loss terserah. Tapi kalau ambil di book building, offering, aduh, salah-salah waktu listing langsung ARB gimana ya kan? Nggak bisa jualan, kan repot. Terlalu riskan ya untuk ngambil sebelum di market. Jadi saya lebih prefer di market ya. Semoga video ini bisa memberikan Anda insight tambahan ya dan juga Anda tahulah salah satu penyebab daripada kenapa market begitu lesu karena duitnya terserap untuk 59 listing baru di tahun 2023 ini ya.
2023 sampai dengan akhir tahun kemarin Desember kalau nggak salah. Sampai dengan sekarang itu ada sekitar 59 listing. Jadi duit kesedot ke sana semua. Jadi ya seperti itulah. Sabar-sabar aja. Permainannya berubah. Jadi banyak yang hunter di book building seperti itu daripada trading di market. Nanti ketika sudah selesai nih masa-masa rame-ramenya orang IPO, kembali lagi nih likuiditasnya akan ada di market. Kemungkinan besar seperti itu. Thank you for watching.